Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan pendidikan, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu kembali pada diskusi pagi hari ini. Sebelum kami mulai presentasi kami, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Nafia Ahidar, dan dua rekan saya, ada Muhtaratul Najibah dan Mutiara Rahalia Purba. Dan di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Baik teman-teman, langsung aja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mutiara Rahalia Purba. Kepada Mutiara dipersilakan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelola keuangan pendidikan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Lalu lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi yang berupaya untuk mengolah dan menyelenggarakan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, keterampilan, dan keahlian penelitian, khususnya dalam bidang pendidikan intelektual dan spiritual, serta profesi atau keterampilan. Nah, jadi dapat disimpulkan pengelolaan keuangan pendidikan merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya keuangan yang tersedia di sekolah dan bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa landasan hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan di sekolah. Nah, yang pertama ini ada lampiran ke-7 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 tahun 2018. Nah, ini level kebijakannya itu skala nasional, dan ini tentang standar biaya operasi sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, terus selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 50 garis miring PMK.07 garis miring 2017. Nah, inilah kebijakannya itu kelurahan atau desa. Nah, ini tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tanggal 4 April 2017. Nah, selanjutnya ada Peraturan Pemerintahan Nomor 48 tahun 2008. Skalanya ini nasional tentang pendanaan pendidikan. Nah, terus selanjutnya ada Surat Edaran Mendagri Nomor 971 garis hubung 7790 tahun 2018. Nah, ini skala kebijakannya itu skala tingkat provinsi. Nah, ini menunjuk tentang petunjuk teknis penyelenggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS, Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan pemerintah provinsi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, yang terakhir ada Surat Edaran Mendagri Nomor ini Surat Edaran Mendagri Nomor 971 garis hubung 7791 tahun 2018 tingkat kabupaten atau kota tentang petunjuk teknis penyelenggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan di kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, tujuan itu untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang positif, kreatif, dan efektif sehingga terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Nah, yang kedua, mewujudkan perencanaan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, relevan, dan bertanggung jawab, memperkuat citra positif pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan akibat permasalahan mutu yang ditimbulkan oleh manajemen. Nah, lalu fungsinya adalah yang pertama ada peramalan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan. Lalu yang kedua, menyusun anggaran, menyiapkan rencana anggaran keuangan sekolah untuk jangka waktu tertentu. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Muhtaratul Najibah. Kepada Muhtaratul Najibah dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yakni prinsip-prinsip pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Bisa di next slide-nya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48, pengelolaan keuangan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka. Di dalam lembaga pendidikan, transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan seperti keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian pengeluaran, dan pertanggungjawaban harus jelas agar memperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut. Transparansi ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah melalui informasi-informasi keuangan pendidikan yang meliputi RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang yang berkaitan dengan laporan, administrasi, dan pembukuan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan merupakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan keuangan pendidikan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, di mana terdapat 3 pilar yang menjadi syarat akuntabilitas, yaitu adanya transparansi, adanya standar kinerja, dan adanya partisipasi norma-norma umum. Selanjutnya, prinsipnya adalah efektivitas. Efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur melalui kualitas dan kuantitas. Prinsip ini dapat dikatakan terpenuhi apabila mempunyai kemampuan mengelola keuangan untuk membiayai kegiatan guna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan tujuan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Dilihat dari segi hasil, dapat dikatakan efisien jika dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil maksimum, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, jika dilihat dari segi penggunaannya, maka dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya digunakan secara minimum untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah tugas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Pemisahan tugas dalam mengelola keuangan terbagi menjadi 3, yaitu otorisator, ordonator, dan bendahara. Otorisator adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan yang dapat berakibat pada penerimaan atau pengeluaran anggaran. Ordonator adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan. Sedangkan bendahara adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran anggaran serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, kepala sekolah memimpin sekolah sebagai otorisator dan ordonator yang bertugas untuk menginstruksikan pembayaran. Kepala sekolah tidak dapat menjalankan fungsi sebagai bendahara karena wajib melakukan pengawasan keuangan. Sedangkan seorang bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan dan sebagai ordonator untuk melakukan pemeriksaan hak atas pembayaran.
Selanjutnya ada implementasi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Di next slide-nya. Komponen keuangan pendidikan bersama dengan elemen-elemen lainnya memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses pengelolaan keuangan pendidikan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah perencanaan anggaran atau budgeting. Proses ini merupakan kerangka kerja dalam proses perencanaan dengan mengorganisir informasi dan melakukan analisis secara terstruktur. Dalam sistem ini, setiap tujuan program didefinisikan secara eksplisit, termasuk tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Perencanaan anggaran dapat dikatakan sebagai kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan utama, menjabarkan tujuan ke dalam kinerja yang terukur, pencapaian tujuan, menganalisis alternatif, dan menganalisis efektivitas biaya. Dalam menyusun anggaran pengelolaan keuangan, perlu memperhatikan beberapa hal yang meliputi pengeluaran dana sesuai dengan kebutuhan, kemudian memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, kemudian terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, dan yang terakhir yaitu tidak diperkenankan menggunakan dana untuk kebutuhan di luar kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Nah, proses yang berikutnya adalah strategi pencarian sumber dan dana pendidikan. Ada 3 jenis sumber pendanaan untuk pendidikan, yaitu yang berasal dari pemerintah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat provinsi, maupun pemerintah daerah, termasuk dana bantuan operasional sekolah, yaitu BOS, atau dana bantuan operasional atau BOP. Sumber pendanaan pendidikan dari orang tua atau wali murid, ini biasanya meliputi biaya SPP atau uang gedung. Kemudian, sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat non-orang tua wali siswa, seperti sponsor, dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan dari perusahaan industri, lembaga sosial, donatur, atau bentuk beasiswa lainnya. Proses selanjutnya adalah penggunaan dana pendidikan atau realisasi anggaran. Realisasi pengelolaan dana pendidikan mengacu pada perencanaan RAPBS dan peraturan pemerintah. Biaya pendidikan dibagi menjadi investasi, operasional, dan personal. Investasi meliputi sarana, pengembangan SDM, dan modal kerja. Personal adalah biaya peserta didik, sementara operasional termasuk gaji pendidik, tunjangan, dan lainnya. Proses selanjutnya adalah pembukuan atau accounting. Pembukuan dalam pengelolaan keuangan pendidikan berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah, buku kas, buku besar, jurnal, dan lain sebagainya. Pembukuan dalam pengelolaan keuangan mencakup 2 hal, yaitu pengelolaan yang berkaitan dengan wewenang untuk menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan dana, dan yang kedua adalah kewenangan untuk mengelola dan menindaklanjuti pengelolaan pertama, yang tadi poin pertama. Nah, selanjutnya terdapat proses selanjutnya itu adalah pengawasan dan evaluasi. Proses ini dilakukan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses yang berikutnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban meliputi kegiatan melaporkan berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan atau dana-dana yang telah masuk kan tadi dicatat, kemudian dilaporkan supaya sesuai dengan tujuan awal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Nafiah.
Mungkin bisa dilihat. Selanjutnya itu ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Tidak heran jika pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah dari segi kualitas. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan keuangan pendidikan yang terjadi di Indonesia ini seperti tidak pernah ada kata usai. Nah, berikut itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di beberapa satuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, gaji guru menunggak. Apalagi ini sering terjadi di sekolah swasta, karena sekolah swasta itu kebanyakan guru honorer, bukan guru PNS yang digaji langsung oleh pemerintah. Terus yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dan hal-hal lainnya yang membutuhkan keuangan sekolah ditiadakan. Terus yang ketiga, pembangunan fasilitas sekolah mangkrak alias tertunda. Nah, ini juga bisa juga tak kunjung selesai. Terus yang permasalahan lainnya itu ada kayak laporan keuangan tidak transparan, laporan keuangan selalu minus, terus inventaris peralatan di sekolah tidak bertambah, padahal jumlah pemasukan keuangan itu terus bertambah dan cukup besar gitu. Yang selanjutnya muncul gosip-gosip tak mengenakan seputar pengelolaan keuangan di sekolah. Terus habis itu mungkin sekolah tidak berkembang sehingga menyebabkan akreditasi stagnan dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, adapun penyebab yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, yaitu yang pertama manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Terus yang kedua, adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum terkait. Terus habis itu kurangnya sumber pemasukan sekolah yang hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Terus atau mungkin bisa juga penyebabnya itu pemasukan yang kecil yang disebabkan adanya bencana seperti pandemi yang kemarin itu, yang menyebabkan orang tua tidak membayar SPP karena tidak ada proses belajar mengajar, atau memang kondisi orang tua yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar. Lalu agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara seperti memperbaiki manajemen keuangan, terus kreativitas mencari pemasukan, reformasi secara mental, mencari sumber pemasukan internal sekolah, dan yang terakhir memanfaatkan lembaga pinjaman dana pendidikan. Slide selanjutnya. Bisa tolong di next slide-nya. Bisa tolong di next slide-nya. Oke. Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka diperlukan yang pertama, program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan dan mengestimasi dana. Terus yang ketiga, meninjau kembali program awal berdasarkan ketersediaan dana pendukung. Terus yang keempat, mengidentifikasi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kelima, melakukan perhitungan rinci untuk penggunaan dana yang tersedia pada setiap kegiatan. Lalu yang keenam, menggambarkan perhitungan rinci ini dalam format yang telah disetujui untuk digunakan di setiap sekolah. Lalu yang terakhir, mendapatkan persetujuan dokumen RAPBS dari pihak berwenang yang berkompeten. Oke, next move. Baik teman-teman, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya. Izin bertanya. Dicatat-catat. Ya, Pak. Pertanyaan saya, hal apa saja yang dapat dilakukan dalam meminimalisir permasalahan dalam penggunaan anggaran di sekolah? Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Izin bertanya, pertanyaan saya, apa peran Komite Keuangan Sekolah dalam mengawasi dan mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya kelompok 3. Izin masuk ya kelompok
pengelolaan keuangan pendidikan. Di sini kelompok 3 bertanya, bagaimana proses perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan dana sekolah yang dilakukan? Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada kebijakan atau program terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya kelompok 5. Izin bertanya dari kelompok 5, pertanyaannya apa saja permasalahan yang terjadi dalam keuangan pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghambat terhadap kemajuan pendidikan kita. Terima kasih. Mungkin bisa diulang, Selly, suaranya kecil banget. Maaf ya, pertanyaannya apa saja permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghambat kemajuan pendidikan kita. Oke, selanjutnya kelompok 6. Izin bertanya, kelompok 6, bagaimana pengelolaan keuangan dapat mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan? Oke, selanjutnya kelompok 9. Baik, izin bertanya, apa yang dapat dilakukan agar pengelolaan pembiayaan sekolah dasar mampu mengoptimalkan proses belajar? Oke, selanjutnya kelompok 10. Untuk nomor 10, kelompok 10 izin bertanya, mengapa sarana dan prasarana menjadi faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia itu masih belum maksimal? Oke, baik. Selanjutnya kelompok 11. Baik, izin bertanya, bagaimana lembaga pendidikan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang mereka terima? Baik, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 12. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana jika suatu satuan pendidikan tidak mempunyai pengelolaan keuangan yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan yang telah diajukan. Ya, silakan. Silakan dijawab 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Baik, untuk yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 8. Pertanyaannya dari Amanda, yaitu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan? Nah, jawabannya, teknologi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan. Sistem informasi keuangan, aplikasi pembayaran online, dan platform e-learning mempermudah dalam pencatatan pembayaran dan pemantauan anggaran pendidikan. Ini membantu lembaga pendidikan untuk lebih efisien dan transparan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Apakah sudah terjawab, Amanda? Sudah terjawab, terima kasih Najibah dan kelompok 7. Oke, terima kasih kembali Amanda. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mutiara Rahelia Purba. Oke, izin masuk. Aku akan menjawab soal pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Nurul. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang dapat dilakukan dalam meminimalisir permasalahan dalam penggunaan anggaran di sekolah.
Nah, untuk meminimalisir permasalahan penggunaan anggaran di sekolah, nah kita dapat sekolah tuh dapat melakukan penerapan manajemen yang tertib meliputi peraturan ketertiban program, terus tertib dalam anggaran, terus tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan pengawasan. Sekian jawaban dari saya. Apakah tersampaikan dengan baik, Nurul? Cukup, Tersampaikan dengan baik. Ya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Lutfi Hanaf ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 11 dari Maulana. Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga pendidikan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang mereka terima. Pertama itu, Dinas Pendidikan diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kembali program-program yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan sekolah. Terlebih pada media yang digunakan oleh sekolah dalam menginformasikan data kepada masyarakat. Terus habis itu, staf pendidikan dan kependidikan juga diharapkan lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan ide-ide dan gagasan yang dapat digunakan sebagai landasan program-program sekolah ke depannya. Mungkin itu saja. Ya. Ya, sudah jawab ya semuanya ya. Jadi pengelolaan keuangan pembiayaan pendidikan ini cukup menarik ya. Tadi sudah disebutkan ada jenis-jenisnya, mulai dari pembiayaan operasional, biaya operasional, biaya personal, biaya investasi. Itu jenis biayanya. Karena sumbernya bisa dari pemerintah, bisa dari orang tua dan masyarakat. Tapi di sini ada, coba cari ini peraturan pemerintah nomor berapa tentang partisipasi keuangan atau pembiayaan pendidikan dari orang tua ya. Karena ini banyak kontroversi dan mengundang masalah nih ketika sekolah memungut, terutama untuk sekolah negeri. Sekolah memungut biaya dari orang tua ya. Apalagi sekolah di Jawa Barat ini sudah sekolah gratis untuk negeri itu. Ya. Artinya bagaimana nih memungut? Diperbolehkan tidak? Cari peraturan pemerintahnya ya. Nah, jadi yang boleh itu apa sebetulnya? Pungutan atau sumbangan atau apa? Ya. Nah, jadi menarik sekali nih. Kita sering mendengar ada kepala sekolah yang disinyalir menyalahgunakan kewenangan dia sebagai ordonator maupun sebagai otorisator sebagai otorisator ya. Kenapa demikian? Nah, ini artinya juga berkaitan dengan SDM-nya ya. Ada kepala sekolah yang ya sebagai ordonator, otorisator, bahkan sebagai bendahara. Nah, ini juga coba dicermati ya, jangan sampai terjadi. Nah, jadi jelas masalah keuangan atau masalah pembiayaan pendidikan ini sangat vital karena memang pembiayaan ini merupakan sumber daya pendidikan ya, merupakan sumber daya pendidikan dalam mewujudkan sebuah layanan pendidikan yang baik melalui pengelolaan pendidikan ya, baik mulai perencanaannya dan seterusnya. Nah, kenapa kok sekolah ini tidak berkembang? Berarti ada permasalahan di mananya. Berkembang dalam pengertian baik fisik ya, maupun kegiatan-kegiatan yang tidak berprestasi. Tadi kan sudah disebutkan permasalahan-permasalahan seperti kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Apakah tidak ada biayanya? Nah, ini juga beberapa hal yang memang terjadi ya. Kenapa kok sekolah yang lain
ada kegiatan ekstrakurikuler dan mampu menyelenggarakannya. Begitu. Khususnya untuk sekolah negeri ya, kelas sekolah negeri itu sudah dijamin baik biaya operasional, bantuan ya, BOS ya, operasional sekolah, maupun tadi bantuan investasi, biaya investasi ya. Nah, kecuali biaya personal itu melekat pada peserta didik, kewajiban masyarakat, kewajiban orang tua. Nah, ini berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Jadi banyak sekali permasalahan yang sangat krusial berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Itu saja dari saya. Cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Silakan di screenshot dulu. Kemudian kita akan akhiri. Ya, sudah? Sudah, Pak. Baik, teman-teman, ketersediaan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 7.